Selamat sore Ibu yang kasih Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan memulai ibadah kaum perempuan kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayatnya yang pertama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat dan seterusnya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya, bahkan hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah atas kesempatan yang telah Engkau berikan pada kami, sehingga sampai pada sore hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, atas segala pemeliharaan, atas segala berkat yang kami telah terima, kami mengucapkan syukur kami di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan membaca firman. Berkatilah kami semua ya Tuhan, agar kami mampu mendengar dan kami mampu memahami. Urapilah kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami juga mampu juga untuk melaksanakannya. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, urapilah dengan hikmat Roh Kudus-Mu, agar dapat menyampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur dan permohonan ini. Amin. Ibu yang kasih Tuhan, pembacaan pada sore hari ini terambil dari Injil Yohanes yang ke-7. Injil Yohanes 7 ayatnya yang ke-24. Yohanes 7 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini. Berbahagia setiap kita yang masih diberi kesempatan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kita juga mampu untuk melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, menurut ibu, enak mana sih digosipin atau menggosipin? Menggosipin. Mengapa enak? Kalau digosipin hatinya panas. Kesel nggak kalau seandainya kita yang digosipin? Sekalipun itu kenyataan misalkan. Kesal. Kenapa kesal? Karena hati Padahal dia mungkin gosipnya baik buat kita, membicarakan hal yang baik. Ya mungkin karena ngomongnya di belakang kita ya. Kalau muji ya maunya di depannya, mungkin kita lebih puas seperti itu mungkin. Ibu yang kasih Tuhan, dikisahkan ada sebuah keluarga, katakanlah namanya keluarga Yudi, sebut saja begitu. Suaminya Pak Yudi ini kerja di luar kota, dia pulangnya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali baru pulang. Keluarga ini agak pendiam, walaupun cukup ramah dan sopan, tapi agak pendiam. Suatu saat terpantau oleh para tetangganya, Pak Yudi ini mulai jarang pulang. Yang tadinya 1-2 minggu sekali, 1 bulan tidak kelihatan. Sampai beberapa bulan tidak pulang-pulang. Keanehan ini ditambah lagi. Ibu Yudi setelah bapaknya jarang pulang, setiap sore malah pergi meninggalkan anak-anak di rumah. Dia pulang baru tengah malam. Maka para tetangga pun mulai membicarakan, ini Pak Yudi nggak pulang-pulang ini jangan-jangan ini punya keluarga lain, punya istri lain, nggak pulang-pulang. Ibu Yudi yang tiap sore keluar pulang malam juga diomongin juga. Jangan-jangan Ibu Yudi juga sekarang ini punya selingkuhan, membalas Pak Yudi, sangat seperti itu.
suara negatif terdengar. Suatu saat setelah berbulan-bulan, akhirnya Pak Yudi itu pulang. Jadi nggak sampai kayak Bang Tuyip tahun-tahunan nggak pulang, tidak nyampe. Kemudian Pak Yudi ini datang ke rumah Pak RT. Ceritanya mau bayar iuran RT yang sudah nunggak berbulan-bulan. Nah, saat bertandang rumah Pak RT ini, biasa ibu-ibu agak kepo nih, ibu RT-nya tanya, "Pak, kemana aja selama ini?" Maka Pak Yudi pun menjawab, "Bu, perusahaan saya tetap bekerja, gulung tikar. Jadi saya kerja serabutan di luar kota. Istri saya untuk menambah penghasilan keluarga terpaksa ikut bekerja. Kerja sore hari karena kerjaannya adalah jual karcis di bioskop. Tapi puji Tuhan, saya nggak bisa pulang selama ini bukan karena apa-apa. Karena sayang uangnya lebih baik, uang penghasilan saya ini saya kirimkan buat keluarga saya. Puji Tuhan saat ini sudah bisa kerjaan, sudah bisa mulai lancar lagi, sehingga saya bisa pulang kembali." Ibu yang kasih Tuhan, cerita di atas hanyalah salah satu cerita contoh betapa seringnya dan dengan mudahnya, terutama kaum perempuan kita ini membicarakan dan menggosipkan orang. Termasuk juga tetangga-tetangga Pak Yudi pada pembahasan pada sore hari ini. Tetangga belum tahu ada apa dan tidak tahu mengapa melihat orang lain bersikap tidak biasa seperti Yudi keluar sore pulang malam, juga tidak bertanya, tidak ingin mencari tahu. Seringkali kita dengan mudahnya menilai dan kemudian mengambil sikap. Yang sayangnya cenderungnya bersikap negatif. Selain memang karena bergosip itu memang menyenangkan, utamanya buat ibu-ibu, menilai biasanya juga bersikap negatif dan kemudian menghakimi. Sebab saat kita membicarakan orang lain itu seakan-akan ego kita tuh naik. Kita merasa lebih baik dari orang yang kita omongkan. Ibu yang kasih Tuhan, apapun itu juga, bergosip, membicarakan orang lain, terlebih yang kita tidak tahu orang itu sedang merasakan apa dan mengapa. Dan buruknya juga kadang-kadang kemudian kita sudah menghakimi dulu, menganggap orang tersebut tidak benar, menghakimi orang tersebut tidak benar. Melalui firman Tuhan yang kita baca pada saat ini diperingatkan oleh Yohanes. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini berkata, "Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Ibu yang kasih Tuhan, dengan segala keterbatasan kita sebagai manusia, hanya orang tersebut, hanya keluarga tersebut yang akan tahu permasalahan yang sedang dihadapi dengan pasti. Dan juga mungkin Tuhan tahu persis. Kita orang luar tidak bisa tahu. Mungkin kalau orangnya terbuka, dia mungkin bisa bercerita dengan tetangganya. Kalau orangnya terbuka, tapi kalau tidak, apa yang terjadi dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, orang tidak akan bercerita. Orang hanya melihat dari luar saja. Karenanya seperti yang Yohanes sudah sampaikan, kita diingatkan sebagai ibu agar kita tidak mudah menilai, apakah lagi kemudian menghakimi, langsung menjudge orang ini begini dan begitu, mengambil kesimpulan yang salah, dan kemudian bisa kita juga akhirnya mengucilkan ataupun bersikap memusuhi, mungkin juga bisa parah-parahnya. Apalagi kalau berita atau sesuatu yang kita dengar itu mungkin disampaikannya bukan langsung kita lihat, kata orang, kata ini dan kata ini dan kata ini. Ibu yang kasih Tuhan, kemudian kita cenderung ikut ngomongin, ikut nambahin, sehingga omongan yang tadinya mungkin hanya beritanya ibu itu keluar sore,
ditambah ibu itu keluar sore pulang malam, ditambah lagi ibu Yudi keluar sore pulang malam, ditambah lagi ibu Yudi keluar sore pulang malam dengan laki-laki yang mungkin tukang ojek padahal. Makin panjang cerita. Karena kayak itu ibu yang kasih Tuhan menyadari kelemahan kita sebagai ibu-ibu, juga merespon firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Marilah kita bersama-sama berintrospeksi diri untuk kita tidak mudah menghakimi orang lain, terlebih kemudian menggosipkan, menambah-nambahin, dan kemudian bersikap merendahkan, mengucilkan, bahkan juga memusuhi. Kita tidak tahu persis apa yang orang lain sedang rasakan. Kita tidak tahu persis keluarga lain yang sedang alami. Kita hanya melihatnya dari luar saja. Karena itu marilah kita bersikap lebih bijak. Bila kita mengetahui ada orang atau keluarga tetangga kita yang mungkin berperilaku tidak biasa, bila perlu luangkanlah waktu menyapa dan bertanya. Saya yakin kalau kita bertanya baik-baik, menyapa dengan baik-baik, walaupun orang tersebut sependiam-pendiamnya, 1% kita pasti diberi informasi. Saya kerja misalnya, pasti dikasih informasi. Dan itu sudah cukup bagi kita. Ingat, motivasi kita hanya ingin membantu, ingin mengenal saja, ingin tahu lebih jelas. Jangan kepo, ingin tahu lebih dekat, ingin tahu semuanya. Untuk orang-orang yang tidak terbuka, hal itu mengganggu. Kecuali kalau orang itu memang bersifat terbuka, fair misalnya dengan tetangga-tetangganya. Seorang penyanyi Inggris, Zaid Malik berkata, sebelum kamu menghakimi orang lain, hakimilah dirimu sendiri. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Mari kita berintrospeksi. Seberapa sering kita secara sengaja maupun tidak sengaja menghakimi orang lain, menilai orang lain hanya dari penampakan luarnya saja, hanya dari perilakunya saja, hanya dari cara bicaranya saja. Bila kita tidak dekat, bila kita tidak tahu persis, janganlah kita membicarakan kemudian menghakimi menurut apa yang kita lihat. Manusia tidak ada yang sempurna, seorang pun tidak. Kita pun juga mungkin pernah melakukan kesalahan, dan kita juga mungkin di luar bisa juga diomongin orang. Kita semua merasakan tidak enaknya diomongin. Karena itu juga janganlah kita ngomongin orang, kemudian menggosipkannya dan kemudian menghakiminya. Biarlah Tuhan memampukan kita berlaku lebih bijak dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ibu yang kasih Tuhan, saat ini diberi kesempatan untuk kita semua memberikan persembahan. Bagi ibu-ibu yang berkerinduan memberikan persembahan untuk kaum perempuan, dapat menyampaikannya secara langsung pada majelis ataupun ke pengurus kaum perempuan. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 146. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dan yang seterusnya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jenuh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucap bersyukur. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang mengingatkan kami kaum perempuan untuk kami bersikap bijak, mengendalikan mulut kami, mengendalikan pikiran kami, agar tidak mudah menilai, menghakimi orang lain. Kami tahu Tuhan ini tidak mudah, tapi kami yakin dan percaya dengan bimbingan Roh Kudus kami akan dimampukan untuk kami berintrospeksi dan tidak mudah menghakimi orang lain. Kami juga bersyukur kami telah menemukan persembahan. Walaupun cuma sedikit Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkenan
menerima dan memberkati bersama kami agar layak digunakan mencukupi kebutuhan pelayanan yang dilaksanakan oleh kaum rumah di kami saya. Kami Tuhan saat ini juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang tidak dapat untuk bersama-sama dengan kami beribadah secara onsite. Berkati rekan-rekan kami Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Berikan mereka Tuhan senantiasa kesehatan, kekuatan, rezeki dan berkat. Sehingga teman-teman kami dan rekan-rekan kami Tuhan dapat menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan baik dan lancar sebagai ibu-ibu rumah tangga. Saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan dimanapun mereka berada kami kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan melalui berbagai perawatan yang saudara-saudara kami diterima, makanan, minuman, serta obat-obatan. Biarlah melalui itu semua saudara-saudara kami yang sakit boleh disembuhkan dan dipulihkan sehingga dapat beraktivitas bersedia. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis dan Bapak Pendeta, berkati saudara-saudara kami yang saat itu Tuhan menjadi pimpinan gembala di jemaat ini. Biar Tuhan pendeta dan majelis dapat melaksanakan kewajiban mereka seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah di surga, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, sertai kami dalam perjalanan yang akan tiba dan sampai di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Kami memiliki rencana Tuhan baik pribadi, keluarga maupun juga sebagai persekutuan. Kami mohon penyertaan berkat. Biarlah Tuhan apa yang menjadi rencana kami berkenan di hadapan-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan di surga, kita bersyukur permohonan dan pengharapan kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami ingin berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di sini surga. Bila kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tepat pada hari ini 12 Februari 2021, saudara-saudara kami di seluruh dunia merayakan Hari Raya Imlek. Karena itu kami, Komisi Pelayanan Perempuan GKP Sadar mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Imlek 2021. Gongsi Fatjoy, Tuhan memberkati kita semua. Amin.